Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover dengan beragam informasi menarik dari dalam dan dari luar lapangan hijau. Bersama saya Denny Maulana, kita akan hadir nih dengan sejumlah informasi menarik di pekan ini yang pastinya memanjakan pecinta sepak bola nasional. Kemarin baru selesai laga Timnas Indonesia. Nah besok nih sudah mulai lagi ajang BRI Super League pekan ke-5. Nah sebelum kita bahas Liga, kita review dulu nih laga Timnas Indonesia Senior dan U23. Oke, tim nasional Indonesia harus puas bermain imbang saat menghadapi Lebanon pada ajang Timnas Garuda Matchday. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan skuad Garuda selama 90 menit tidak ada satupun yang berbuah gol. Masih Williano di sana. Yes. Wah! Bahaya ini. Berbahaya. Tepisan pertama dari Emil Audio. Tim nasional Indonesia menghadapi Lebanon dalam Timnas Garuda Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam. Pada laga ini, skuad Garuda turun dengan susunan formasi terbaiknya. Jai Itjes, Calvin Verdong, Kevin Dix, hingga Mauro Dilstra diturunkan dari menit awal. Hasilnya, beberapa serangan berhasil diciptakan para pemain Indonesia. Namun sayang, buruknya penyelesaian membuat tak ada gol tercipta di 45 menit pertama. Masuki awal babak kedua, Lebanon tak tinggal diam. Serangan terorganisir dilancarkan tim tamu, namun tendangan keras tepat sasaran pemain Lebanon masih mampu dihalau penjaga gawang Emil Audero. Berbahaya. Tepisan pertama dari Emil Audero yang terlihat. Tak ingin pulang dengan hasil imbang, intensitas serangan kembali ditingkatkan skuad asuhan Patrick Kluivert. Namun, lagi-lagi peluang yang tercipta dari para pemain Indonesia masih melambung di atas mistar gawang. Masih Williano di sana. Yes. Wah! Masih terlalu tinggi pemirsa. Iya. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor imbang 0-0 untuk kedua tim tetap tidak berubah. Well, first of all, I think global, the whole match scene is that we dominated the game from left to right, front to back. Had fantastic actions, individual actions. We had some few chances. Unfortunately, we couldn't score. But I'm very proud of the team because I implemented now the new system and they adopted like really good. Meski tak mampu meraih kemenangan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberi apresiasi atas penampilan impresif dan daya juang para pemain di atas lapangan. Para pemain harus belajar bertanding dengan karakter Timur Tengah yang seperti kita sudah selalu lihat sebelum-sebelumnya. Kita main di Bahrain seperti apa, main di Saudi seperti apa. Jadi ini pemain-pemain terutama yang baru bergabung, mudah-mudahan mereka punya pemikiran, perasaan yang sama, jangan sampai terpancing dengan tentu gaya permainan mereka. Duel melawan Lebanon ini sejatinya menjadi simulasi bagi skuad Garuda yang akan bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk melawan Arab Saudi dan Irak bulan Oktober mendatang. Tim Liputan melaporkan. Oke Soccer People, kita bahas statistiknya nih. Dominasi Indonesia di laga melawan Lebanon sangat terlihat. Berdasarkan statistik penguasaan bola, tim Garuda mencapai 81% berbanding 19%. Kemudian jumlah tendangan mencapai 9, namun sayangnya tidak ada yang mengarah ke gawang. 619 umpan dilakukan skuad Indonesia yang akurasinya 88%. Sebanyak 6 peluang mampu dihasilkan yang sayangnya tidak berbuah gol juga. Nah, dari timnas senior kita beralih ke timnas Indonesia U23. Hasil kurang memuaskan didapat tim Garuda Muda pada laga pamungkas grup J kualifikasi Piala Asia U23. Hoki Caraka dan kolega takluk dari Korea Selatan 0-1 sekaligus memupus asa lolos ke Piala Asia U23. Kesempatan ini didapatkan oleh pemain strike kepada pemirsa. Peluang emas pertama dari Garuda U23. Frankie bisa, Frankie tiang 2 pemirsa. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, timnas U23 sempat tampil menyerang dan mencetak sejumlah peluang menjadi gol di awal babak pertama. Peluang emas pertama dari Garuda. Namun serangan balik cepat timnas U23 Korea Selatan dapat dikonversikan menjadi gol pada menit kelima. Sayang sekali, kembali kita lihat pemirsa. Ada posisi yang memang dimiliki oleh pemain dari Korea. Ada Hwang Do-yun yang berhasil melakukan shooting dan menjebol gawang dari Garuda. Timnas Indonesia pun harus mengakhiri laga babak pertama dengan kekalahan 0-1. Pelatih Gerald Vandenberg
memasukkan 3 pemain di babak kedua untuk menambah daya gedor ke pertahanan lawan. Namun, lagi-lagi peluang demi peluang yang diciptakan timnas Indonesia belum dapat dikonversikan menjadi gol. Hingga peluit babak kedua ditiupkan, skor tidak berubah yakni 0-1 untuk kemenangan timnas U23 Korea Selatan. Hasil tersebut memastikan timnas U23 Indonesia gagal merebut tiket turnamen Piala Asia yang berlangsung di Arab Saudi Januari tahun 2026. Menurut pelatih timnas Indonesia U23 Gerard Vandenberg, selain fisik pemain yang kurang optimal, jam terbang yang belum mumpuni juga jadi faktor kekalahan tersebut. Pertandingan pada malam hari ini sebenarnya kita udah bisa melakukan beberapa hal, banyak hal, cuman saja belum berhasil. Jadi banyak sekali diberikan komentar sekali lagi mengenai fisik dari para pemain kita yang memang di kompetisi hampir tidak bermain. Jadi kalau misalnya kita bermain melawan tim seperti Korea yang fisiknya sangat bagus, kita di menit 60-an itu udah banyak mengalami kendala juga karena tidak bisa bersaing secara fisik. Jadi harus ada solusi yang diperlukan dilakukan untuk bermain melawan mereka. Menanggapi minimnya jam terbang pemain timnas U23 di kompetisi lokal, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mulai tahun depan akan meninjau kembali regulasi mulai dari Liga 1 hingga Liga 4 dalam memainkan pemain muda. Liga 3 dan 4 yang sudah mulai bergulir di Jawa, yang nanti rencana juga kita akan mengadakan Piala Presiden bulan April-Mei tahun depan, yang mungkin diikuti 64 klub dari seluruh Indonesia, tapi nggak sekarang. Nah, untuk tahun depan juga mungkin berapa persen itu harus pemain muda. Dengan demikian, klasemen akhir grup J kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 ditutup dengan Korea Selatan sebagai pemuncak diikuti timnas Indonesia, Laos, dan Makau. Tim Liputan melaporkan. Aduh, sayang banget ya guys. Padahal di Piala Asia U23 sebelumnya, Garuda Muda ini berhasil menembus 4 besar. Sekarang malah gagal lolos. Oke lah, sekarang kita beralih ke kabar BRI Super League. Setelah libur usai timnas Garuda Match Day, sejumlah laga sengit kembali bergulir. Laga Super Big Match akan tersaji di Bandung saat Persib menjamu Persebaya. Nah, Maung Bandung nih yang belum konsisten di beberapa laga awal bakal mendapatkan suntikan baru dengan hadirnya Tom Hai, Eliano Reinders, dan Andrew Yang. Nah, sementara tim tamu Persebaya berupaya mempertahankan tren positif selalu menang di 2 laga terakhir. Setelah mengalami penundaan di pekan keempat melawan Borneo FC, Persib Bandung akan kembali berlaga. Lawan yang dihadapi di pekan kelima adalah salah satu tim kuat, Persebaya Surabaya. Pada laga nanti, sejumlah pemain anyar Maung Bandung diprediksi akan bermain, seperti Tom Haye, Eliano Reinders, dan Andrew Yang. Kedatangan ketiganya bakal memperkuat tim Persib yang dihuni mayoritas pemain baru. Kemenangan wajib diraih pasukan Boyan Hodak demi memperbaiki posisi di klasemen dan menaikkan mental tim jelang berlaga di Liga Champions Asia 2 melawan wakil Singapura Lion City Sailors 18 September mendatang. Berbekal kekuatan anyar, Pangeran Biru lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan di depan publik sendiri. Namun, gaya bermain Persebaya musim ini tentu akan berbeda dibanding sebelumnya. Kehadiran jajaran pelatih baru yang dikomandoi Eduardo Perez membawa rasa baru di pola permainan bajul ijo. Terbukti, Persebaya berhasil menyapu bersih 2 laga terakhir melawan Persita dan Bali United. Bahkan di laga kontra Serdadu Tridatu, The Green Force tampil dominan hingga menang besar 5-2. Jajaran pelatih Persebaya telah melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan Maung Bandung. Eduardo Perez menegaskan satu hal, ia tidak akan mengubah filosofi dan gaya permainan yang telah ia bangun di Persebaya. Karakter menyerang yang selama ini menjadi identitas tim adalah fondasi utama. Ia tidak ingin para pemainnya kehilangan jati diri hanya karena menghadapi Persib. Soccer People, laga tidak kalah sengit juga tersaji saat Arema FC menjamu Dewa United. Wah, seru nih. Singo Edan tengah on fire karena berada di peringkat 3 dan belum terkalahkan dari 4 laga. Sementara Dewa United masih berkutat di zona merah berlabel skuad mewah. Banten Warriors belum mampu menampilkan hasil positif di 4 laga awal.
Jelang hadapi Dewa United, Arema FC diterpa kabar baik dan buruk sekaligus. Kabar baiknya adalah Matheus Blade pulih dari cedera, tapi satu pemain asing Arema lainnya gantian menepi. Pemain berpaspor Brazil itu sempat alami masalah di telapak kakinya. Namun belakangan ia sudah kembali berlatih bersama skuad Arema. Dalam sesi latihan yang sama, Valdeci Moreira mengalami cedera di tengah latihan. Gelandang asal Brazil itu pun mendapat perawatan dari tim medis. Namun ketebalan skuad Arema tak perlu diragukan. Mereka memiliki banyak pemain berkualitas yang siap diturunkan di laga melawan Dewa United. Dari 6 duel kedua tim di kasta teratas Liga Indonesia, Arema FC meraih 2 kemenangan, 2 seri, dan menderita 2 kekalahan. Jadi kedudukannya dapat dikatakan seimbang. Sementara itu, Dewa United masih belum menunjukkan konsistensi hingga pekan keempat BRI Super League. Dihuni sejumlah pemain berkualitas dengan label mewah, Banten Warriors hanya mampu memetik 1 menang dan 3 kekalahan. Capaian ini mengantarkan Ricky Kambuaya dan kolega berada di peringkat 16 klasemen. Bertandang ke kandang Singa, Dewa United dituntut bangkit agar keluar dari zona merah. Soccer People, Persija Jakarta kembali menghadapi lawan berat di BRI Super League musim ini. Jika pekan sebelumnya menghadapi Dewa United, kini Macan Kemayoran ditantang Bali United. Laga diprediksi akan sengit karena Persija didominasi Legiun Samba. Bakal melawan Bali United yang dihuni banyak pemain asal Belanda. Ya bisa dibilang ini pertarungan Brazil versus Belanda. Soccer People, kabar baik menghampiri kubu Persija Jakarta jelang menghadapi Dewa United di pekan kelima BRI Super League. Penyerang asal Brazil, Gustavo Almeida, sudah kembali lagi dan siap bermain membela Macan Kemayoran. Kembalinya Gustavo akan membuat lini depan Macan Kemayoran semakin menakutkan setelah ia absen dalam 4 pertandingan terakhir Persija. Meski tanpa Gustavo, Persija tetap perkasa. Mereka memuncaki klasemen sementara dengan 10 poin, hasil 3 kali menang dan sekali imbang. Kehadiran 10 pemain asing asal negeri Samba membuat Macan Kemayoran sangat perkasa. Jika mampu pertahankan performa, bukan tak mungkin Persija bakal jadi juara. Warna Belanda di kubu Bali United belum menunjukkan hasil positif di 4 laga awal BRI Super League. Kemenangan 1-0 di pekan sebelumnya sedikit membawa harapan kebangkitan Serdadu Tridatu setelah menjalani 3 laga tanpa kemenangan. Sebelum menghadapi Persija, kabar baik menghampiri Bali United. Beberapa pemain seperti Made Tito Wiratama, Rainer Emanuelo Barusu, dan Nathan Ari sudah pulih dari cedera. Selain itu, aura positif lainnya adalah bangkitnya 2 legion asing yang sama-sama menjadi top performance, yakni Tichman Gopel dan tim receiver. Tichman Gopel menjadi top successful crosses dengan 11 raihan yang diperolehnya, mengungguli pemain berpengalaman dari Madura United FC, Lulin Harris, dan Ezra Walian dari Persik Kediri. Kemudian, tim receiver juga menempati urutan pertama top successful passes dengan 228 raihan yang diperolehnya. Capaian positif ini diharapkan terus berlanjut demi meraih hasil maksimal di Jakarta. Laga tak kalah sengit adalah pertemuan PSIM Jogja melawan Borneo FC. Tim Laskar Mataram berstatus klub promosi tersukses musim ini dengan memetik 2 menang dan 2 seri. Nah, raih poin 8 membuat mereka berada di posisi 4 besar. Sementara itu Borneo FC juga belum terkalahkan nih. Mereka adalah satu-satunya tim yang selalu menyapu bersih laga dengan kemenangan. PSIM Yogyakarta menjalani start yang mulus di BRI Super League 2025-2026. Tim berjuluk Laskar Mataram itu belum terkalahkan dari 4 pertandingan yang dijalani. Dari 4 laga, Nermin Halieta dan kolega berhasil mengukir 2 kemenangan dan 2 imbang. Tim Naga Jawa juga telah mencetak 5 gol dan kebobolan 2 kali. Dengan raihan 8 poin, mereka kini terpaut 2 poin dari posisi teratas Persija Jakarta. Menariknya, dari 4 laga pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul van Gastel hampir menurunkan susunan pemain starter yang sama. Baru di partai terakhir melawan Malut United, arsitek asal Belanda itu melakukan perubahan starting line up. Ketajaman Nermin Halieta dengan dukungan Ziv Valente bakal menjadi senjata mematikan bagi PSIM Yogyakarta untuk menggempur pertahanan Borneo FC Samarinda.
Positeta memiliki waktu istirahat lebih panjang karena laga pekan keempat mereka melawan Persib Bandung mengalami penundaan imbas alasan keamanan. Penundaan jadwal sedikit mempengaruhi persiapan tim Borneo FC. Tetapi sekarang seluruh pemain dipersiapkan dengan serius untuk laga lawan PSIM. Dengan rekor sapu bersih 3 laga awal, tim besutan Fabio Lefundes berpotensi merepotkan pertahanan Laskar Mataram pada laga nanti. Nah, sekarang kita ke kabar bola mancanegara nih, Soccer People. Cristiano Ronaldo kembali menjadi perbincangan publik. Bukan karena performa menawan di atas lapangan hijau. Mika bintang Portugal itu terlibat dalam insiden dengan seseorang penggemar yang berusaha mendekatinya di hotel tempat tim menginap. Sorotan tertuju pada sosok Cristiano Ronaldo gara-gara ia mendorong dan bersikap keras terhadap fans yang hendak mengajak selfie. Kejadian bermula tepat sebelum laga Portugal menghadapi Armenia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Portugal itu diduga tidak terima ulah penggemar yang melanggar protokol keamanan. Suasana hotel pun menjadi tegang akibat ulah supporter. Di sisi lain, Ronaldo pun kecewa terhadap pihak hotel karena pihak keamanan dinilai lamban dalam mencegah penggemar tersebut mendekat. Meski kejadian tidak enak itu terjadi, Ronaldo tetap dipercaya menjadi starter di Portugal versus Armenia dengan skor 5-0. Laga itu jadi penampilan ke-222 Ronaldo dan berhasil mencetak 140 gol untuk negaranya. Wah, Soccer People, menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Saksikan terus Soccer Lover untuk update informasi menarik seputar lapangan hijau. Saya Daniel pamit, terima kasih dan sampai jumpa.